Akhirnya Samsung resmi meluncurkan HP terbarunya yang udah lama dinanti nih, yaitu Samsung Galaxy S23 FE, lewat hajatannya secara global. HP flagship versi terjangkau dari Samsung S23 series ini menjadi penerus dari Samsung S21 FE yang dirilis di tahun 2022 lalu. Selain itu, Samsung juga meloncati penomoran Samsung S22 FE. Jadi dari Samsung S21 FE langsung lompat ke Samsung S23 FE ya. Lewat keterangan resmi di website Samsung Newsroom, Samsung S23 FE ini bakal tersedia dan dijual di sejumlah negara mulai tanggal 10 Oktober 2023. Salah satu spesifikasi Samsung S23 FE yang diunggulkan adalah resolusi kamera yang sekarang jadi 50 megapiksel. Terus ada juga fitur unggulan lainnya nih. Layarnya sekarang ini udah pakai layar panel Dynamic AMOLED 2X yang juga dipakai di Samsung S23. Yaudah, sekarang gue mau recap lagi nih spesifikasi yang di launching dari Samsung S23 FE ini. Dari segi desain, Samsung S23 FE ini masih membawa DNA dari Samsung S23 ya. Kayak semisal HP ini masih dibekali dengan 3 kamera boba alias tanpa bumper kamera yang disusun vertikal dan dibenamkan langsung di bodi bagian belakangnya. Samsung S23 FE ini dibekali dengan beberapa spesifikasi yang serupa dengan Samsung S23 reguler, seperti layar berpanel Dynamic AMOLED 2X, kamera utama beresolusi 50 megapiksel, RAM 8GB, dan mendukung jaringan 5G. Terus dilengkapi juga fitur tahan debu dan air dengan rating IP68. Terus buat layarnya dari Samsung S23 FE ini berukuran 6,4 inch. Layarnya ini mendukung resolusi Full HD+, serta refresh rate-nya sampai 120 Hz. Terus buat sektor fotografinya nih, Samsung S23 FE ini dibekali dengan 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama beresolusi 50 megapiksel, kamera ultrawide-nya beresolusi 12 megapiksel, dan kamera telefoto itu punya resolusi di 8 megapiksel dengan zoom optik 3 kali. Samsung S23 FE ini juga punya kamera depan beresolusi 10 megapiksel yang dibenamkan di sebuah pansol di tengah atas layar. Kamera Samsung S23 FE ini udah mendukung stabilisasi gambar digital dan penstabil gambar optik atau OIS di kamera utamanya. Serta nggak ketinggalan fitur nektografi khas ponsel flagship Samsung juga ada ya di Samsung S23 FE ini. Terus buat jeroannya nih, Samsung menyebutkan Samsung S23 FE ini ditenagai chipset yang dibuat dengan proses fabrikasi 4 nanometer. Tapi anehnya nggak disebut tuh chipsetnya itu apa. Dalam keterangan di situs resminya, Samsung menyebutkan bahwa chipset yang digunakan bakal berbeda-beda nih menurut pasar dan operator selulernya. Tapi menurut rumor yang beredar sih, ponsel ini kayaknya bakal ditenagai 2 jenis chipset nih. Pertama, chipset Exynos 2200 yang dipasarkan di pasar Asia dan Eropa. Terus ada juga chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 yang eksklusif untuk wilayah pasar Amerika dan Kanada. Chipset 4 nanometer ini dipadukan dengan RAM 8GB dan memori internalnya ada yang 128GB dan ada juga yang 256GB. Terus Samsung Galaxy S23 FE ini ditopang dengan baterai berkapasitas 4500 mAh dengan dukungan fitur pengisian daya cepat di 25 Watt. Dengan teknologi fast charging itu, daya ponsel disebut bisa terisi 50% dalam waktu 30 menit aja. HP ini menjalankan sistem operasi Android 13 dan menjalankan antarmuka One UI 5.1 terbaru. Fitur lainnya yang di bawah Samsung Galaxy S23 FE ini ada Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct, dan Bluetooth 5.3. Di atas kertas ponsel ini punya dimensi panjang 158 mm, lebar 76,5 mm, dan ketebalannya di 8,2 mm, dengan bobot yang cuma di 209 gram aja. Terus HP ini juga tersedia dalam varian warna mint, cream, graphite, purple indigo, dan tangerine. Ponsel ini juga udah diumumkan secara resmi di Indonesia. Samsung S23 FE ini mulai bisa dibeli di tanah air itu mulai tanggal 10 Oktober 2023. Terus buat harga dari Samsung Galaxy S23 FE ini di Indonesia itu dijual dengan harga mulai dari 9 jutaan rupiah untuk RAM 8GB dan internal memori di 128GB. Dan di harga 9,9 juta buat Samsung S23 FE varian RAM 8GB, internal memori 256GB.
di mana harga Samsung S23 FE ini sama persis ya dengan harga dari Samsung S21 FE ketika dirilis pada Januari tahun 2022 yang lalu. Jadi menurut kalian gimana nih Samsung S23 FE ini? Layak dibeli atau malah kayak setrikaan nih kayak si Samsung S21 FE kemarin?